Ya, Bu Irma, silakan. Ya, kita mulai acaranya ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kedengaran suara saya? Ya, lumayan terdengar ya. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah jelas kedengaran ini? Iya Bu, kedengaran jelas Terdengar di suaranya. tengah Oh ya. iya ya, oh ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Selamat datang dan selamat bergabung di Zoom meeting webinar kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga semua sehat-sehat ya. Biasanya hari libur begini bawaannya kita maunya santai saja, tapi alhamdulillah pada pertemuan Zoom meeting kita pagi hari ini, alhamdulillah ada sudah ada beberapa peserta ya. Eh, dan supaya tidak banyak menyita waktu, kita mulai apa pertemuan kita pada pagi hari ini. Majelis ilmu kita pada pagi hari ini kita awali dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita dibukakan dalam menerima ilmu, diberi pemahaman yang baik dan semoga ilmu ini membawa manfaat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Eh, Teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini, selanjutnya tilawah. Selanjutnya acara kedua itu ada tilawah yang akan dibawakan oleh saudari siapa nih? Ananda Sulaika. Ananda Sulaika. Kepada Ananda, saya silahkan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal 'asifati 'asfa, wan nasyirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati zikra, uzaran aw nuzra, innama tu'aduna lawaqi'. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء معين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخة وأسقيناكم ماء فرتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهاب إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين
هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فقيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجري المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حادث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih buat Ananda Sulaika. Semoga yang Ananda Sulaika yang membaca Al-Quran maupun kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah rekan-rekan semua, kita melangkah ke acara selanjutnya. Ada sambutan dari Ketua FLP Luhut Timur, Bapak Aswar Tahir. Kepada Bapak, saya silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Yang saya hormati pemateri kita, Kak Nafia Al-Ma'rab. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung di acara Forum Lingkar Pena Luhut Timur, Kak Nafia. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Forum Lingkar Pena Luhut Timur, serta calon kontributor antologi perdana kita, insya Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak henti-hentinya memberikan kita nikmat yang jika kita coba hitung-hitung maka kita tidak akan pernah bisa, ya, saking banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada suri teladan kita, role model kita, Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari umat beliau yang mengikuti jejaknya. Amin. Teman-teman sekalian, mungkin sedikit sambutan dari kami mewakili teman-teman pengurus Forum Lingkar Pena Luhut Timur. Pertemuan kali ini judul besar kita proses kreatif antologi, ya. Karena memang kita ada target, dan target itu adalah target kita bersama dan mungkin akan menjadi karya perdana kita di FLP Luhut Timur, ya. Dan karya itu adalah karya antologi, ya. Nah, saya hitung-hitung peserta di grup kita itu kurang lebih ada 27 orang, saya lihat, ya, yang terjaring, ya, karena VIA dari proses yang lumayan, ya. Ada beberapa pekan kita lewati sampai kemudian tersisa kurang lebih 27 orang itu. Nah, pada kesempatan kali ini kami sangat berharap rekan-rekan yang terjaring ini kemudian diberikan semacam penguatan, ya. Entah itu dari sisi motivasi menulis, keterampilan menulis, sharing pengalaman dari Kak Nafia sendiri. Karena Masya Allah saya baca tadi, saya baca apa CV pemateri kita, Kak Nafia luar biasa, ya. Beliau punya banyak sekali pengalaman, jam terbangnya sudah terbang kemana-mana, ya. Jadi tentu kita sangat berharap ada semacam insight, ya,
yang bisa menguatkan kita sekalian. Nah, apalagi saya ingat ya, salah satu poin yang disampaikan oleh mentor kita yang mendampingi dari awal, Bu Istuti ya, beliau mengatakan jangan ada yang berpikir untuk mundur gitu dari proses penulisan antologi ini. Ini benar-benar ya semacam point of no return ya. Jadi sebuah titik di mana kita tidak lagi berpikir untuk mundur ya. Yang ada cuma maju ya. Apakah itu berjalan ya, berlari ya, atau kalau tidak mau didorong gitu. Pokoknya opsinya cuma satu, kita maju sampai kemudian eh, apa antologi ini jadi gitu ya. Nah, itu saya kira poin penting yang ingin saya sampaikan dan saya juga sudah tuangkan dalam bentuk tulisan ya yang berjudul inkubasi literasi. Kurang lebih itu sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan. Nah, mungkin dari Kak Navia nanti akan secara general menyampaikannya. Eh, Nanti di sesi kedua ada lebih teknis lagi ya terkait dengan feedback tulisan-tulisan teman-teman dan kemudian eh, langkah-langkah teknis ya, teknis, taktis, strategis yang akan kita lakukan untuk sampai pada antologi nanti bisa selesai. Saya kira seperti itu poin dari saya. Selamat mengikuti acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kak Irma, boleh diambil lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan tadi. Halo, apa suara saya terdengar? Ya, silakan Kak Irma. Dengar, terdengar. Halo, FLP Lutimur, Mbak. Aswar Tahir. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Mohon maaf, jaringannya tidak stabil di sini. Baiklah, rekan-rekan semua, kita lanjutkan. Kedengaran ya ini? Ya, terdengar, terdengar. Ya, alhamdulillah, Ya, Bu, terdengar alhamdulillah. ya. Baiklah, rekan-rekan semua, sebelum kita memasuki ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pemateri kita, ada baiknya saya perkenalkan beliau dulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal, jangan terlanjur sayang ya, jangan terlalu sayang ya. Baik, beliau
adalah Nafia Al-Ma'rab yang merupakan nama pena dari nama aslinya adalah Sugiyarti. Beliau semenjak tahun 2009 itu telah bercita-cita mendedikasikan dirinya untuk bergelut di dunia kepenulisan dan sastra. Saya sampai eh, merinding melihat CV beliau ada 37 halaman dan di situ tidak bisa saya bacakan semua ya karena akan mengambil waktu. Namun ini akan saya singkat saja. Beliau ingin mencatatkan dirinya sebagai bagian dari kaum perempuan yang ikut berkecimpung memajukan dunia sastra dan kepenulisan di Riau khususnya dan di Indonesia secara umumnya. Sejak tahun 2009, Kak Nafiah Al-Ma'rab mulai bergabung di komunitas penulisan Forum Lingkar Pena Riau, menulis berbagai antologi puisi, cerpen, esai, resensi, opini novel, dan sebagainya. Ada banyak sekali pengalaman beliau, namun tadi CV-nya sudah kita share ya di grup. Teman-teman semua bisa baca CV-nya melalui grup antologi kita. Dan untuk hari ini, eh, Kak Nafiah akan memberi kita wejangan mengenai proses menulis antologi yang kreatif. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Kak Nafiah memulai pemaparan materinya. Silahkan Kak Nafiah. Baik, terima kasih Kak Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kakak-kakak semua dari FLP Lowo Timur yang saya hormati, Bapak Ketua, ya Pak Azwar, kemudian Kak Irma, terus kakak-kakak semua yang hadir siang hari ini, pagi hari ini maaf. Salam kenal dan mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi, berdialog terkait dengan bagaimana penulisan antologi ya. Jadi saya kemarin dapat informasi untuk menyampaikan bagaimana proses kreatif menulis antologi dan khususnya antologi itu adalah cerpen. Ya, benar begitu ya, Kakak-kakak? Antologinya cerpen ya. Iya, cerpen. Baik, terima kasih. Saya nggak perlu kenalan ya, cuma sebentar saya share screen dulu. Oke, kakak-kakak, kita boleh saling kenalan di IG saja, boleh follow IG saya, Navia.Setia. Untuk yang lain-lain, mungkin yang paling utama saya mewakili BPP FLP ya. Sekarang saya di koordinator divisi kaderisasi Badan Pengurus Pusat Forum Lingkar Pena yang ketuanya itu Daeng GG ya, GG Mapam Nyewa. Mungkin kakak-kakak tahu beliau dan silakan dikenali lagi bersilaturahim dengan BPP FLP itu ada IG-nya juga FLP Oke ya. Salam hormat ini mohon izin kakak-kakak saya akan menyampaikan mengupas beberapa hal terkait dengan bagaimana menulis antologi cerpen. Jadi ini semua yang ada di Zoom ini apakah sudah resmi tergabung sebagai anggota FLP Luwu Timur? Saya mungkin nanya. Atau ini bagian dari proses rekrutmen atau gimana, Mbak? Bukan proses rekrutmen, Kak. Jadi ini anggota yang sudah ada. Ada anggota, ada yang rencananya mau dianggotakan gitu. Oh, oke. Jadi ada ini ya model rekrutmen lainnya. Ya, ya, iya. Sudah ada kantor dan apa? Tor dan sekolah menulis. Cuma peserta yang sekarang ini ada alumni, ada yang baru bergabung juga. Jadi gabungan. Baik, nanti dikuatkan lagi ke FLP-nya ya, karena kita ada 3 landasan rekrutmen, keislaman, keorganisasian, dan kepenulisan. Mungkin hari ini adalah basic penguatan untuk kepenulisannya, tapi bagaimana Forum Lingkar Pena itu sendiri perlu dikuatkan supaya teman-teman nanti paham dan tahu nih kita di FLP mau ngapain begitu.
karena saya sebagai koordinator kaderisasi yang setiap hari ngurusin ini ya kakak-kakak, jadi mohon izin jika menyampaikan hal ini. Baik, untuk selanjutnya, next kita akan ngomongin cerpen dulu ya. Sebentar, saya zoomkan. Di sini saya yakin semuanya sudah bisa nulis cerpen, sudah pernah nulis cerpen. Ada yang baru pertama kali akan nulis cerpen? Ada. Ya, Baru Kak. oke. Oke, nanti, tapi kan udah pernah baca cerpen ya, udah pernah baca cerpen dan tahu lah gimana cerpen itu. Iya. Oke, saya akan menyampaikan ada beberapa poin penting ketika nanti kakak-kakak akan menulis cerpen yang akan menjadi bahan diantologikan. Yang pertama adalah bagaimana kakak memilih ide dan lead atau teras pembukaan sebuah cerpen. Jadi, ide mungkin sudah disediakan oleh panitia terkait dengan tema dan sebagainya ya. Tapi ketika kita akan menulis cerpen, maka kita perlu mengerucutkan lagi ide yang lebih konkret dari sebuah tema yang dibahas. Misalnya ya, ada yang menulis tentang tema Palestina. Pembuatan cerpen atau lebih cerpen tema Palestina misalnya. Itu adalah tema. Kemudian bagaimana idenya? Ide itu adalah sesuatu yang lebih konkret daripada tema. Misalnya, temanya Palestina. Idenya adalah membahas tentang kisah seorang perempuan yang kebun kurmanya itu bukan kebun zaitunnya itu ditebang, dihabisi oleh Zionis Israel. Misalnya begitu. Itu konkretnya gitu. Jadi teman-teman membuat sebuah antologi yang baik harus didahului dengan sebuah ide yang bagus dan kuat supaya hasil dari tulisan antologi bersama itu bisa berkualitas. Idenya harus bagus dulu. Kalau bisa nanti diseleksi ya, tim panitia ini bisa kalau misalnya ada forum yang intens, kita seleksi dulu idenya nih. Idenya bagus apa enggak? Jangan sampai ide-ide yang pasaran misalnya. Kalau temanya cinta misalnya nggak usah nyari tema-tema cinta yang ala TV terbang misalnya ya. Carilah tema cinta yang berbeda begitu. Cinta bukan tidak boleh, boleh, tapi bagaimana angelnya itu memang dicari yang berbeda. Nah, ini yang perlu dirumuskan. Kemudian juga bagaimana teman-teman membuka sebuah cerpen, namanya lead ya, pembuka cerpen. Itu kan banyak tekniknya. Ini ranah teknik menulis cerpen. Nah, kalau mau dikaji lebih dalam ya harus ada kelas teknik menulis cerpen. Menyajikan lead apa aja tekniknya, bisa dengan diawali dengan konflik, bisa dengan diawali deskripsi misalnya, bisa dengan diawali dialog dan sebagainya. Itu ada teknik menyajikan. Mana yang paling menarik dan mana yang kira-kira paling sesuai dengan diri kita, kakak-kakak bisa memilih gitu. Kemudian plot dan alur. Plot dan alur ini satu hal yang hampir mirip, kadang orang susah membedakannya, tapi dia berbeda. Plot dan alur itu berbeda. Alur itu ya bisa maju, mundur, flashback, dan sebagainya ya. Tapi plot itu adalah sebab akibat rangkaian cerita gitu. Kalau mungkin kakak-kakak sering baca cerpen, itu kan ada tuh kadang cerpen dibatasi oleh titik-titik tiga gitu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai plot. Walaupun kadang-kadang kita ngeletakin titik-titik tiganya itu nggak tepat dalam satu alur, dalam satu plot misalnya. Jadi plot itu adalah rangkaian sebab akibat dari suatu cerita. Awalnya begini, sebabnya begini, terjadinya begini, akibatnya begini, akhirnya endingnya begini. Itu adalah rangkaian. Jadi plot yang dibangun harus kokoh, harus kuat, sehingga cerpen yang kita buat itu juga bagus gitu. Saya hanya akan mengulas sekilas ya, karena ini materi teknis. Kalau materi teknis sebenarnya satu poin itu misalnya kita ngebahas ide, itu bisa berkali-kali pertemuan. Bagaimana supaya ide teman-teman itu bagus. Lead bisa berkali-kali, apalagi plot dan alur, konflik, dan seterusnya. Itu kajiannya cukup lama dan mendalam. Nah, konflik dan dialog, kadang-kadang permasalahan dari penulis mula dalam cerpen itu adalah mereka tidak bisa menghasilkan konflik yang tajam, konflik yang baik. Jadi ceritanya itu kayak datar gitu. Datar dan ya apa sih kamu mau ceritain apa gitu. Kamu mau bikin konflik apa? Dan kadang-kadang konfliknya itu juga udah tertebak di ending gitu kan. Oh, ini pasti gini 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 ujungnya kayak gini deh gitu. Kemudian dialog. Padahal maaf, saya masih kembali ke konflik. Konflik yang bagus memang em, dia bisa twist gitu. Jadi ending itu twist itu nggak hanya ending, tapi di konflik-konflik itu juga bisa muncul twist-twist gitu.
dan dialog ini teman-teman, kalau kita baru pertama kali nulis cerpen, kita tuh kadang susah membedakan mana dialog, mana percakapan gitu. Seringnya kita itu terjebak dalam percakapan, basa-basi yang nggak penting, yang kalau itu di-cut misalnya itu nggak memengaruhi cerita. Perbedaan eh, dialog dan apa tadi? Pertanyaan, Percakapan. percakapan, maaf. Dialog dan percakapan adalah ketika dialog itu dia berisi rangkaian cerita. Dia nggak bisa di-cut gitu. Kalau misalnya di-cut, ceritanya akan hilang. Nah, kalau percakapan itu hal yang nggak penting. Kakak-kakak buang pun dia nggak ngaruh ke cerita. Itu yang membedakan. Jadi kadang kita sering kan begitu membuat percakapan, uh, kamu apa kabarnya? Oke lah, kadang-kadang perlu sih dalam dialog. Tapi kan kadang kita Assalamualaikum, Kak, kamu dari mana? Kamu datang jam berapa? Gitu kan? Apa kabar? Gitu. Kalau di novel silakan, tapi kalau di cerpen adalah cerita sekali duduk yang memang harus dipadatkan. Jadi dialog itu adalah hal-hal yang memang bagian dari rangkaian cerita. Gitu ya. Nah, ini perlu perlu latihan untuk membuat dialog dan konflik. Dan ending tentu saja ending ini adalah memang tidak wajib ending itu memukau ya, tidak wajib atau twist orang bilang. Bahkan di cerpen-cerpen Kompas banyak cerpen-cerpen yang endingnya tuh biasa aja, endingnya biasa aja datar gitu. Tapi dia tentu punya kekuatan lain. Biasanya kekuatannya di tema satu, kekuatan di bahasa satu gitu ya. Kemudian kekuatan di cara dialog. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa unggul di satu komponen ini, di satu unsur intrinsik ini misalnya, maka harus dilengkapi keunggulan-keunggulan yang lain ya. Misalnya dia idenya aku nggak bisa bikin ide yang keren gitu. Ideku masih biasa. Maka itu harus dipenuhi, plotnya harus bagus, konfliknya harus bagus, dialognya bagus, endingnya bagus gitu. Atau dia nggak bisa bikin ending yang bagus, ya idenya minimal udah bagus. Dan plot alurnya juga kuat, sehingga orang akan mempertimbangkan, oh cerpen ini tuh bagus. Gitu ya. Kakak-kakak ya, nanti mungkin ada kan kelasnya untuk menulis cerpen, jadi karya teman-teman yang akan diantologikan itu bisa dibedah lebih dulu, diberi masukan ya, diberi pemahaman tentang teknik dan cara membuat cerpen. Oke, selanjutnya sebentar. Nah, cerpen yang bagus itu seperti apa? Ini dalam perspektif umum ya. Cerpen yang bagus pertama adalah temanya kokoh. Maaf, ini bukan kokoh kuat. Temanya kuat. Kokoh dengan kuat. Plot nanti yang kokoh. Temanya itu kuat. Bagaimana sih kita menyajikan tema dalam sebuah cerpen? Ya, ini ada caranya. Misalnya ada tema diberikan menulis cerpen tema lingkungan misalnya ya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan tema itu di dalam cerpen supaya kesannya nggak tempelan? Ada orang misalnya dia diberi tema lingkungan. Terus dia hanya mengambil setting hutan untuk konflik cerita dia misalnya bersama kekasihnya misalnya ya. Tapi dia ngambil settingnya hutan, kan itu udah lingkungan Kak misalnya. Tidak ya. Yang dinamakan tema itu kokoh, maaf, tema itu kuat di dalam sebuah cerpen, tema itu masuk menjadi konflik dari cerita yang dibuat. Tuh. Misalnya tema budaya. Bagaimana cara membuat cerpen tema budaya misalnya? Nah, kakak-kakak bisa mencari satu tradisi atau budaya tertentu di suatu tempat, ya. Kalau di Riau misalnya, saya dari Riau, itu ada tradisi namanya Mandi Balimau, Mandi Balimau Kasai. Mandi Balimau itu tradisi orang mandi di sungai bersama-sama menjelang bulan Ramadan untuk tujuan membersihkan diri gitu ya, menjelang bulan suci. Nah, bagaimana kakak-kakak mengangkat tema budaya ini? Maka jadikanlah Mandi Balimaunya itu sebagai konfliknya. Misalnya, anaknya ini seorang perempuan yang cantik jelita misalnya. Terus gara-gara orang kan masyarakatnya, tradisi masyarakat di situ percaya kalau Mandi Balimau ini untuk membersihkan.
Tapi tiba-tiba ketika si anak ini ikut mandi balimau, kenapa tubuhnya justru menderita penyakit kulit misalnya? Dia justru sakit dan sebagainya. Jadi dia tema itu masuk ke dalam konflik cerita. Tidak kemudian kita hanya mengambil setting tempat mandi balimaunya gitu ya, atau hanya menceritakan sekilas temanya, konfliknya yang lain gitu. Enggak. Jadi memasukkan tema di dalam sebuah cerpen adalah dengan menjadikan tema itu sebagai konflik dari cerita yang dibangun. Nah, nanti bisa disesuaikan ya dengan tema yang diusung dari proyek ini apa. Sehingga itu yang kakak-kakak jadikan sebagai konflik untuk memastikan bahwa tema kakak-kakak itu kuat, bukan sekadar tempelan. Jadi banyaknya kan begitu, orang dikasih tema tapi dia tidak pandai gimana cara mengeksekusi tema di dalam sebuah cerpen. Akhirnya jadinya itu hanya sekadar tempelan gitu. Nah, kemudian yang kedua, cerpen yang bagus adalah cerpen yang memiliki plot yang kokoh. Apa itu plot yang kokoh? Kakak-kakak harus melihat sebab akibat di dalam cerpen itu harus jelas, harus kuat, ya. Misalnya gitu. Kakak-kakak mau menceritakan seorang anak yang tidak mau menerima kehadiran ibunya, misalnya. Terus kakak-kakak nggak menyebutkan kenapa dia itu tidak menerima kehadiran ibunya gitu. Tiba-tiba dia nggak suka sama ibunya gitu. Tiba-tiba dia benci apa segala macam. Itu tidak kokoh. Tapi harus kakak-kakak hadirkan sebab akibat dari sebuah cerita. Dan jangan sampai misalnya, ada hal-hal yang nggak nyambung. Ada istilah plot itu kedodoran misalnya. Plot itu renggang. Plotnya nggak kokoh. Misalnya gini, kakak-kakak pengen temanya itu ceritanya tentang eh tadi ya saya masih ngomong tradisi mandi Bali mau Kasai yang menceritakan orang mandi di sungai itu. Terus tiba-tiba kakak-kakak di awal itu lebih banyak mengeksplor kisah keinginannya si tokoh ini pengen kuliah gitu, tapi nggak ada biaya gitu. Nah, jangan sampai hal itu apa ya meluas gitu. Tema itu dibuat untuk memfokuskan cerita yang kakak-kakak buat. Jadi itu akan memengaruhi plot gitu. Kamu sebenarnya mau ngomongin apa nih dalam cerpen kamu? Semua kamu bahas, ya. Tidak fokus dan itu menyebabkan plot yang kita bangun itu menjadi tidak kokoh dan tidak kuat gitu. Nah, jadi seperti ini nanti bisa langsung dilihat contohnya di cerpen. Saya nggak kasih contoh cerpen karena kan materi saya ini hanya sedikit ulasan saya saja gitu. Karena kakak mau nulis cerpen kan, nanti kan ada kelas cerpennya. Kemudian penggarapan yang inovatif. Nah, gimana cara menggarap cerpen yang inovatif? Kakak-kakak banyak caranya kalau membuat cerpen yang inovatif. Misalnya bisa dengan membuat POV tokohnya tokoh kedua misalnya. Kemudian tokohnya bisa dibuat jangan hanya manusia, ya. Misalnya tokohnya itu bisa masjid, bisa pohon, bisa binatang atau yang lain. Tidak hanya manusia, dia yang menceritakan tokoh utamanya gitu. Jadi POV-nya ini tokoh kedua yang menceritakan tokoh utama. Itu bisa dibuat sehingga penggarapannya itu lebih inovatif gitu. Ada juga kalau di dulu zaman cerpen Roto ya, waktu tahun 2011-2010 itu ada juga cara model membuat cerpen liris yang mirip dengan puisi gitu. Tapi mungkin itu tidak disukai ya. Tapi banyak cara untuk menyajikan cerpen kita itu menjadi lebih inovatif penggarapannya. Jangan dibahas lurus-lurus aja gitu. Kalau nulis lurus-lurus aja, oke lah mungkin pertama saya baru pertama kali nulis, oke gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin yang inovatif, buatlah cara penggarapannya itu berbeda. Ya, kalau ide kita biasa aja misalnya. Coba sudut pandangnya itu diolah misalnya gitu. Kemudian yang keempat adalah bahasa kakak menarik. Gimana caranya Kak biar mendapatkan bahasa menarik? Maka sebelum menulis satu cerpen, bacalah 10 cerpen. Cerpen yang dibaca, cerpen yang bagus, cerpen Kompas gitu ya. Atau cerpen-cerpen pemenang lomba di satu event tertentu. Jadi kalau sudah ada stok bacaan yang bagus, kita akan bisa membandingkan. Oh, cerpen saya ini kok biasa aja ya, cerpen saya ini bagus. Memang membuatnya itu butuh proses. Kalau baru pertama kali bikin, ya terima cerpen yang pertama. Tapi ketika sudah kelima, keenam, ketujuh, lihatlah proses. Akan ada progres perubahan dari cerpen-cerpen kakak itu berubah bahasanya. Semakin kita mengoleksi baca
kosakata ya, diksi dari bacaan-bacaan yang kita peroleh, kita akan semakin mendapat perbendaharaan kata yang lebih baik gitu. Misalnya kalau buat suatu pagi, misalnya suatu hari, ya jangan suatu hari, pada suatu hari itu ya, coba buat syahdan misalnya, atau di pagi yang memerah atau di pagi yang basah apa gitu. Jadi penyajiannya itu berbeda sehingga bahasa cerpen kakak-kakak itu bisa menarik. Oke, selanjutnya sebentar. Ini suka hang ya. Bentar ya kakak-kakak. Nggak mau sih. Oke, aduh. Kita akan ngomongin tentang menulis antologi ya. Oke, kakak-kakak, kalau buat antologi supaya ada daya tariknya, maka temanya menarik. Kenapa ya? Kita bilang gini, antologi ini kan proses awal seorang penulis sebelum dia menerbitkan buku solo gitu. Saya dulu nulis antologi itu di tahun-tahun 2008, 2009, 2010. Ya, banyak sekali proyek-proyek antologi yang saya buat. Dan itu memang awal saya mulai fokus menulis. Ketika nanti teman-teman sudah melalui itu, maka diharapkan membuat buku solo. Bagaimana supaya tema yang di awal ini menjadi satu bacaan yang menarik bagi pembaca lainnya, maka upayakan untuk mencari tema-tema yang menarik bagi pembaca lain gitu. Sehingga kita tetap dipandang walaupun hanya sekadar antologi penulis mula misalnya. Kalau temanya menarik itu juga tetap akan dilirik orang. Sekali lagi mengelola temanya harus menarik. Kemudian yang kedua, timnya ini harus kompak ya. Jangan sampai misalnya lama DL nggak selesai-selesai, kemudian tim editornya nggak jelas menghilang, marketingnya nggak jelas gitu ya. Tim ini harus kompak dan harus dikoordinasi dengan baik. Karena banyak juga buku-buku antologi yang sukses karena memang timnya marketingnya bagus gitu ya. Kemudian penggarapannya bagus, editingnya bagus, nanti di produksinya bagus gitu. Jadi memang pesan saya, bagaimana teman-teman yang memfasilitasi ini bisa lebih serius. Nah, nanti ada sesi di bagian marketing dan sebagainya. Tapi di awal harus memastikan bahwa tim kita itu kompak gitu, supaya berjalan dengan baik proses antologinya. Kemudian editing dan marketing. Ya, jadi editing ini sangat penting ya, kakak-kakak. Bahkan kalau saya dulu di FLP Wilayah Riau tahun 2022 ya kalau nggak salah itu kita pernah bikin antologi yang menang di BPP juara satu waktu itu tema budaya. Itu kita terapkan editing berlapis. Jadi dalam satu tim itu kita ada beberapa orang yang kita tunjuk paling paham editing misalnya. Kemudian dibuat berlapis. Pertama editor satu, editor dua, editor tiga sampai ke yang terakhir yang paling pakarnya itu di akhir, di terakhir sehingga memang didapatkan koreksian naskah yang lebih baik. Suasuntingnya lebih baik lah kalau dia dilakukan secara berlapis. Jangan diandalkan pada satu orang saja. Karena kita misalnya bukan editor penerbit. Kalau editor penerbit itu kan dia biasa mengerjakan naskah dengan ratusan halaman gitu yang membutuhkan shoot lebih dalam ketika melihat kesalahan-kesalahan tertulis gitu. Kemudian marketing. Nah, jadi marketing ini sangat memengaruhi kesuksesan antologi kakak-kakak. Jangan sampai buku udah dicetak banyak-banyak ternyata nggak terjual. Itu permasalahan yang juga sering terjadi dalam penerbitan antologi. Jadi tim marketingnya itu harus solid ya. Bahkan misalnya dalam menetapkan harga, itu harus dialokasikan harga untuk marketing. Sehingga nanti untuk menjualnya lebih mudah. Bahkan yang tidak terlibat di tim ini pun bisa menjadi marketing kalau misalnya sudah ada alokasi biaya marketing. Ya misalnya diserahkan, dilempar ke wilayah. Kakak-kakak bantu ya Kak wilayah untuk marketing buku kami di cabang. Tapi udah ada tuh bagian marketingnya, biaya marketing, alokasi dana marketing.
Sehingga wilayah pun akan semangat mempromosikan buku-buku dari kakak-kakak yang ada di cabang. Ya, jadi jangan hanya mengharapkan sukarela gitu. Karena kita kalau mau serius bikin antologi ini, ya harus serius dalam hal editing tadi dan marketing. Nah, marketing ini memengaruhi. Kalau misalnya penulis, oh ya aku dapat royalti nih gitu, itu akan memberikan semangat ya untuk eh, penulis. Jadi tahapannya saya sampaikan menentukan ide dan tema ini udah dilakukan tentu dan membuat aturan. Aturan ini misalnya mulai dari kapan DL, nanti siapa yang bertugas sebagai editor, teknik pengumpulannya bagaimana, kemudian mungkin ada forum untuk bedah karya lebih dulu ya, kemudian bagaimana eh, cara penyajiannya nanti gitu. Nah, ini perlu ditetapkan oleh tim sehingga peserta itu jelas gitu. Termasuk konsekuensi kalau misalnya dia nggak apa ya nggak selesai DL itu gimana? Jangan sampai proyek itu ngaret gara-gara ada satu dua orang yang eh, nggak tepat deadline ditungguin gitu. Akhirnya nggak selesai-selesai deh proyeknya gitu. Kemudian penulisan dan pengumpulan ini harus diperjelas tenggatnya. Kemudian pengumpulannya kapan, teknisnya bagaimana ya, dipermudah gitu. Kemudian saya juga sarankan kalau misalnya mau lebih bagus, sebenarnya antologi yang bagus itu kan ada seleksinya, seleksi naskah ya. Kalau dia mau apa namanya, tidak ada semacam pembekalan misalnya, tidak ada inkubasi ya, itu maka harus dilakukan seleksi. Tapi kalau misalnya dilakukan inkubasi, tinggal dipastikan bahwa semua peserta itu bisa menulis dengan baik, memahami, kemudian dia mm, legowo kalau diberi masukan, dikoreksi gitu ya. Harus ada tim editor dari pengurus untuk mengelola itu gitu. Kemudian editing berlapis ini saya sampaikan tadi, silakan dilakukan nanti editing berlapis. Kemudian layout dan penerbitan, nanti silakan menggunakan logo FLP dengan mengirimkan antologi kakak-kakak ke divisi karya BPP. Jadi kirim naskahnya ke divisi karya BPP untuk dilihat kelayakan secara konten, bukan bukan secara ini ya. Konten itu dalam artian ya apakah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan visi misi FLP dan seterusnya. Itu bisa dikirimkan. Nanti teman-teman diminta membayar 35.000 aja untuk pencantuman logo itu. Itu cukup murah dan terjangkau. Dan nanti kakak-kakak bisa mencantumkan logo FLP di cover. Nah, kalau sudah ada logo FLP sebenarnya lebih memberikan garansi bahwa ini karya yang aman, misalnya eh, bisa dipakai untuk segala usia gitu ya. Dan itu apa namanya? Marketingnya akan lebih mudah gitu. Kemudian ini tadi proses marketing yang saya katakan tadi, bahwa proses marketing ini harus disiplin dilakukan. Ada tim yang kemudian mencatat keluar masuknya, pembagian distribusinya, mengalokasikan berapa persen honor penulis, misalnya fee penulis berapa persen, fee untuk FLP, untuk marketing, dan seterusnya. Itu silakan dilakukan dengan disiplin, dengan pencatatan yang transparan dan baik, sehingga eh, penulis-penulis ini ngerasa dia apa ya senang gitu, untung ya, ngerasa beruntung dia bergabung dalam tim antologi tersebut. Dan penulis yang mau jadi marketing misalnya dia bisa mendapatkan tambahan royalti yang lebih baik ya. Dia mau marketing kan, ada budget marketingnya. Biasanya kalau yang ngejualin penulis dan dia itu adalah karya perdananya, insya Allah itu akan banyak. Minimal dia bisa ngejual 5-10 gitu ya, satu penulis, kalikan misalnya kali 25. Kalau bisa sistemnya PO juga lebih bagus supaya tidak membuat eh, modal dari teman-teman di FLP Luhut Timur ini harus besar gitu. Kalau PO kan udah jelas ya, itu. Kemudian launching dan bedah karya. Nah, nanti setelah buku itu selesai, jangan lupa dilakukan launching dan bedah karya, baik itu secara luring maupun daring ya. Kalau mau luring bisa merangkul komunitas atau lembaga-lembaga di daerah. Bisa misalnya, kalau di wilayah sih bisa ke Balai Bahasa misalnya. Tapi kalau di kabupaten misalnya bisa ke Dinas Perpustakaan ya, atau ke Dinas Pendidikan.
Pokoknya kolaborasi gitu, jangan main solo. Karena kalau kolaborasi itu akan membuat karya kita bisa lebih dikenal dan kerja kita juga lebih mudah. Berkarya secara daring misalnya bisa undang saja siapa dari BPB. Misalnya mau undang Daeng GG sebagai ketum atau penulis-penulis lain di tingkat pusat yang bisa membantu untuk mengapresiasi karya dari yang teman-teman buat. Ini akan membuat apa ya? Kita tuh merasa oh aku sudah nulis buku dan bukuku sudah diapresiasi, sudah dibedah, di launching. Disitulah terasa eh, bahagianya kita itu sebagai penulis. Karena emang kalau menulis buku, penulis itu tidak cukup berhenti hanya setelah dia menulis ya, tapi juga bagaimana memfasilitasi supaya bukunya ini dibaca juga oleh orang lain. Maka dibuatlah acara bedah karya, acara launching, kemudian nanti bisa live Instagram ya, di di apa? Di cabang ataupun personal-personal penulisnya. Kakak-kakak bisa mempromosikan secara pribadi, secara personal, tidak hanya mengandalkan pada akun Instagram dari cabang atau wilayah. Ya, misalnya kakak-kakak punya fans, punya follower berapa, atau punya fans di Facebook berapa, silakan live Facebook, live IG, atau nge-zoom untuk membuat acara ini. Sehingga syiarnya itu lebih besar dan orang akan lebih kenal dengan buku kita. Penjualannya pun diharapkan akan lebih bagus gitu. Buat resensinya, buat liputannya ya. Nah, hambatannya biasanya kalau antologi itu pertama naskahnya nggak berkualitas gitu. Maka saya sarankan tadi bagaimana menjaga kualitas ini di awal dengan proses inkubasi, proses pemilihan ide, kemudian mendampingi karya, editing, dan seterusnya. Kemudian tema tidak menarik, carilah tema-tema yang aktual sepanjang masa ya. Jangan tema-tema yang momentum aja. Karena kalau momentum itu udah nggak bisa dijual lagi di momen yang akan datang. Kemudian editingnya bermasalah. Jangan ya, nanti dipastikan betul bagaimana typo-typonya ini nggak parah lah gitu. Kan bisa pakai aplikasi ya, bisa pakai eh, Google Google Doc ya. Google Doc itu kan ada untuk melihat typo-typonya itu bisa. Minimal pakai itulah gitu. Atau yang sudah biasa editing ya ada aplikasinya. Kemudian marketingnya mandek ya jangan sampai karena memang orang-orang tuh males bikin antologi. Saya lihat karena udahlah nggak mau gitu. Kenapa dia itu mandek? Karena marketing hanya diserahkan secara sukarela. Tolonglah bantu, sebarkan, jualkan. Jangan begitu. Kalau marketing ya harus profesional. Harus ada fee untuk marketing. Sehingga orang yang menjualkannya itu juga bisa lebih profesional karena kita bisa menagih. Gimana kan ada fee-nya, kamu jualan apa enggak gitu. Kadang-kadang cabang ini pengalaman saya ya, kenapa kemudian bukunya itu masih numpuk? Karena dia hanya mengandalkan kegiatan di cabang untuk mempromosikannya, tidak secara profesional sehingga buku-bukunya itu akhirnya numpuk, tidak terjual dan orang bilang ah, malas lah bikin antologi lagi, nanti bukunya mandek gitu ya, numpuk. Nah, terima kasih kakak-kakak ya, mungkin saya hanya sedikit saja boleh diskusi terkait penulisan, terkait nulis cerpen atau bahkan proses kreatif membuat antologi. Dan catatan saya kebuat untuk penanggung jawabnya harus lebih komunikatif, harus sabar dan apa ya bersemangat lah karena memang kalau antologi ini berat di penanggung jawab mulai dari ngumpulin naskah ya nagih gitu kemudian ngebantu nanti ngumpulin untuk diedit dan itu berat apalagi kerjanya gratis ya itu berat jadi memang harus dipersiapkan orang-orang yang siap untuk itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini. Eh, eh, Baik, rekan-rekan semua, kita lihat aja ada rekan-rekan yang mau bertanya seputar penulisan kreatif antologi ini untuk Kak Nafi. Baik, rekan-rekan, siapa yang mau raise hand mau bertanya ke Kak Nafi? Disilahkan, ayo.
Atau ada karyanya yang mau dibedah boleh. Adakah yang mau bertanya? Proses kreatifnya boleh ya, proses kreatif menulis. Iya. Bu Saryani, barangkali ada pertanyaan. Kayaknya udah Pak paham. Aswad? Ya, saya izin ya, Kak Irma. Iya. Baik. Ya, saya tunggu-tunggu yang lain. Nggak ada ya, mungkin sambil mikir saya coba ini dulu ya, jadi provokator. Ya, kasih Kak Navia, Masya Allah. Sangat ini sekali, sangat menukik sekali ya. Saya lihat slide-nya tadi sangat teknis, memandu kita untuk sampai kepada terbitnya antologi. Saya ingin meng-highlight terkait dengan editing berlapis tadi ya, Kak Navia. Ya. Karena ini kan menyangkut kualitas tulisan itu tadi ya. Jadi saya juga bersyukur tadi dapat informasi bahwa dari FLP Pusat itu bisa memfasilitasi dicantumkan logonya sehingga itu menjadi garansi tersendiri ya bagi banyak pembaca karena ada brand FLP yang melekat situ. Nah, nanti kalau misalkan mudah-mudahan prosesnya ini lancar ya, Kak Navia. Kira-kira bisa tidak kami dari cabang Lu Timur itu mengajukan semacam permohonan untuk apa bantuan ya, bantuan diedit berlapis tadi Kak Navia ya. Ya pasti ya biasanya mau yang gratis gitu. Tapi kalau misalkan ada budgetnya untuk dialokasikan untuk service editing berlapis itu kira-kira seperti apa gambarannya Kak ya? Kalau kami ingin mengajukan permohonan untuk diedit karya kami nanti. Ya, kira-kira seperti itu poin saya. Ya, kasih, Perma, silakan. Iya. Eh, silahkan Kak Nafi dijawab pertanyaan dari Pak Aswar tadi. Oke, terima kasih ya, Pak. Jadi yang pertama mungkin bisa meminta secara personal ya di divisi karya. Tapi mungkin kalau itu personal ya kakak-kakak perlu memberikan apresiasi lah. Karena kan kerja ngedit itu juga kita tahu ya mau muntah. Saya juga termasuk yang harus nyari editor kalau mau nulis. Karena saya kalau ngedit itu agak nggak telaten sih. Mendingan saya cari orang, saya bayar sedikit, ya udah saya terima jadi gitu. Itu lebih simple. Apalagi ini kerja bersama kan. Misalnya teman-teman bisa alokasikan sedikit per orang berapa misalnya untuk demi minimal dia dapat garansi untuk cerpen dia lah, nggak malu-maluin gitu kan. Tanggung jawab kita di cerpen kita masing-masing gitu. Eh, Nah, secara personal begitu lebih cepat. Kalau misalnya mau secara resmi nanti bisa kontak ke Kordip Divisi Karya. Kordip Divisi Karya itu Mbak Ika atau bisa melalui DNGG. Nanti kalau misalnya kan kalau editingnya sampai detail misalnya sampai dia ngurusin dialog apa segala macam, ya silakan aja mana terkait dengan eh, apa ya kompensasinya gitulah. Kalau misalnya yang biasa itu jalur yang 35.000 itu adalah catatan-catatan aja misalnya. Oh ini kontennya ini tidak kepada ranah membereskan kesalahan-kesalahan typo segala macam ya karena kan itu teknis sekali gitu. Nah, seperti atau nanti bisa koordinasikan langsung dengan ketum lah. Adakah orang-orang eh, adakah divisi karya ini bisa memfasilitasi? Saya sih lebih ke divisi karya karena biasanya yang proyek-proyek begini itu bagian divisi karya. Personal kesibukan sendiri kan dan ditambah lagi emang skill mengedit ini tidak bisa semua orang. Ya walaupun dia penulis kadang dia nggak telaten juga ngedit gitu. Tetap dia cari editor, termasuk saya ya. Saya kalau nulis saya tetap cari editor. Kadang-kadang mata saya ini kalau ngedit itu pasti yang manual itu tetap nggak apa ya, tetap ada yang salah gitu. Nah, itu. Kayak gitu sih Pak Azwar ya kalau saya dari saya. Masya Allah, terima kasih Kak Nafi. Masih adakah yang mau bertanya? Ya, boleh saya bertanya?
Irma. Ya, silakan, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Kak Nafi ya. Eh, Waalaikumsalam. saya mau tanya, tergantung tentang masalah editing atau revising ini. Eh, Kalau kita sudah punya naskah jadi, kemudian kita akan merevisi. Kebetulan kita tidak punya siapa yang bisa mengedit seperti itu mungkin barangkali. Sekarang zamannya AI nih Kak. Kalau Mm-mm. kita menggunakan AI untuk merevisi atau mengedit itu bagaimana Kak? Atau Kak itu termasuk kalau pakai AI kan mungkin langsung akan perbaiki seperti itu. Tapi kalau kita pindahkan itu ke naskah itu apakah jadi plagiat atau bagaimana itu? Itu aja Kak. Terima kasih. Baik, bisa dicontohkan misalnya nulis apa ini? Umpamanya ada satu karya kita sudah buat nulis satu paragraf atau seperti itu kan. Mm. Kemudian kita tidak yakin ini bagaimana apakah ini bagus atau tidak seperti itu. Jadi kita konsultasi ke AI. Bisa kayak ini diedit seperti itu. Jadi kita buat paragraf seperti itu dan AI nanti kasih langsung jawabannya ini editan seperti ini. Dia berikan contoh paragraf lebih baik seperti itu. Nah kalau kita pakai itu yang dari versi AI, kita pindahkan ke naskah, apakah itu boleh? Apa itu atau justru itu malah plagiat seperti itu? Itu Oke, aja Kak. baik, terima kasih ya. Jadi kalau dia fiksi, saran saya sih kita lebih percaya kepada manusia. Karena sejauh ini saya menggunakan AI, kreativitas dari AI itu untuk fiksi, oke lah kadang-kadang dia bisa memanti ide ya. Kita ngomongin fiksi ya, misalnya cerpen. Kita bikin prompt misalnya nyuruh dia bikin cerpen ini itu. Dan itu saya bandingkan dengan karya-karya kreatif manusia. Cerpen itu jelas lebih kuat manusia. Karena nanti pemilihan diksinya, kombinasi sebab akibatnya. Saya jujur saya nggak percaya AI kalau itu fiksi. Ya, pertama. Jadi saya nggak pernah kalau bikin segala macam. Kadang kan orang ada Mbak, kita bikin cerpen. Mereka senang sekali bisa bikin cerpen pakai AI. Padahal itu ceritanya nanti diputer-puter juga gitu. Bahkan nanti bisa mirip tuh kalau promnya mirip, nanti cerpennya jadi mirip. Konfliknya mirip kadang gitu. Dan dalam hal ini saya bilang tetap sih manusia. Kalau kita nulis cerpen dengan baik, apalagi rujukan kita karya-karya Nobel misalnya, karya-karya Kompas, tentu kita dapat eh, kualitas atau level yang lebih tinggi dong daripada cerpen si AI pertama. Kemudian kalau di non-fiksi ya, non-fiksi ini saya menggunakan AI sebenarnya untuk pertama untuk riset. Riset dalam artian misalnya saya mau mencari membuat kerangka ya, kerangka atau latar belakang misalnya. Atau misalnya poin-poin yang akan saya tulis di dalam satu bab. Misalnya gini, AI saya pengen nulis artikel tentang ini. Kira-kira apa ya poin-poin pembahasan menarik yang kekinian untuk saya sampaikan dalam artikel ini misalnya. Nanti dia akan kasih rujukan. Terus kalau misalnya kita nyari eh, data misalnya atau sitasi ya misalnya pendapat, konsep, teori gitu, itu bisa dipakai AI tapi tetap harus diverifikasi. Jadi kalau misalnya kita punya satu paragraf yang sudah kita tulis dengan baik, terus kita masukkan ke dalam AI untuk satu bantu saya ngedit gitu ya misalnya. Nah, pada saat si AI ini memberikan rujukan pun kita harus bisa memverifikasinya. Misalnya dia melengkapi data dari paragraf yang kita masukkan itu dengan kamu harus nambahin ini. Di buku ini konsepnya ini misalnya atau teori ini begini-begini. Itu tetap harus diverifikasi karena kita tahu ya namanya mesin itu dia kan acak begitu, mengumpulkan data. Tetap hal-hal itu harus kita verifikasi lagi, harus kita validasi lagi. Ini benar apa enggak ya data si AI ini? Apalagi kalau misalnya kita menulis dari spesifikasi kita, ya. Saya seorang komunikator misalnya, komunikasi, saya bidang komunikasi. Terus saya mau menulis tentang teori komunikasi politik misalnya. Ya saya oke, saya akan pakai si AI ini nyari. Tapi ketika dia ngasih rujukan, saya akan verifikasi apa benar ya bukunya ini, apa benar ya pendapatnya ini gitu. Kita tuh kayak dibantu untuk mengingatkan saja, tapi tetap harus divalidasi semua. Jadi ada beberapa kondisi ketika orang tidak memvalidasi AI ini kan. Jadi data yang dia sampaikan pun tidak benar gitu. Apalagi kalau misalnya dicek di Zero GPT itu yang nggak kita paraphrasin,
itu akan terdeteksi banget AI. Dan kalau itu di satu kompetisi, misalnya kakak-kakak pakai AI, terus panitianya itu memakai detektor CGPT, misalnya, itu akan terdeteksi kok. Dan bisa jadi karya kita nggak akan dipandang. Saya kemarin menjuri di lomba artikel ilmiah tingkat internasional di kampus di Universitas Riau. Itu banyak yang saya lihat kok ini gaya bahasanya apa banget ya AI banget gitu. Itu kita validasi kok gitu. Dan untuk hari ini kita berbagai lembaga, berbagai instansi itu masih tetap menghargai orang-orang yang menggunakan pemikirannya sendiri untuk menulis satu teks, satu cerita, idenya sendiri. Dan AI itu hanya digunakan sebagai alat bantu. Kalau mau ngedit juga sebagai alat bantu, tidak plek ketiplek kita gunakan. Ya udah aku pakai redaksinya si AI aja gitu. Enggak ya. Termasuk nanti kakak-kakak bikin cerpen ya. Cerpen sekali lagi perhatikan dengan baik. Misalnya bingung, aku bingung nih bikin konflik. Oke, silakan misalnya buat AI tolong buatkan aku cerpen tentang gini gini gini. Nanti dia kan bikinin tuh cerpennya. Kan kita tahu tuh ada konflik yang menarik nih yang diberikan oleh si AI misalnya. Itu bisa kakak-kakak adopsi konfliknya. Tapi tidak pakai bahasa peketik dari si AI itu ya. Itu hanya membantu kita dalam kebuntuan. Kebuntuan kita menemukan dialog, menemukan konflik, menemukan ending, menemukan latar belakang cerita, kemudian menemukan kekokohan tema, itu bisa kita pakai. Karena kakak-kakak harus percaya, kita ini lebih hebat dari mesin. Apalagi kita penggiat literasi. Kita bisa baca banyak-banyak data dari berbagai sumber. Sementara AI itu hanya mendapatkan data dari ya informasi yang dimasukkan orang ke dalam internet. Ya, di buka bumi ini banyak informasi yang dia itu belum masuk kok ke internet. Misalnya kan di eh, teks-teks ya kuno, misalnya naskah-naskah kuno, kemudian di dalam Al-Quran misalnya, di dalam kitab-kitab yang dulu itu belum ada masanya AI, itu informasi-informasi yang sebenarnya lebih kita pahami sebagai manusia bukan mesin. Dan itu akan membuat pengetahuan kita ini sebenarnya lebih kaya daripada si AI itu gitu. Jadi jangan percaya sepenuhnya dengan AI, kita lebih lakukan validasi terhadap data-data dan informasi yang kita dapatkan. Pakai jadi alat bantu aja, begitu. Seperti itu ya, Bang. Ya. Oke, jadi berarti selain memvalidasi dalam artian kalau kita dapat kalimat contoh dari AI itu kita bisa paraphrase kembali sesuai Ya, keinginan kita ya, betul. seperti itu ya. Kalau di ilmiah begitu supaya aman, tetap saya misalnya mau bikin latar belakang nih mentok gitu ya di tesis saya gitu. Saya akan minta si AI ini bikinkan. Tolong buatkan saya latar belakang yang kokoh dengan data-data dan sebagainya. Tapi saya lihat, oh ini kalau dideteksi nanti pasti bakalan terdeteksi. Harus diparafrase dan divalidasi ya. Itu beneran nggak datanya gitu. Oke, Seperti itu. baik, terima kasih banyak Ya, Kak Navia. sama-sama. Baik, eh, apa masih ada yang mau bertanya? Izin Bisa lewat bertanya, chat, Bu Irma. bisa lewat chat. Kalau mau Oh iya, live langsung boleh tadi ya, langsung aja Kak. silakan Bu. Izin bertanya, Bu Irma. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat tertarik. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran bagi saya mengikuti Zoom ini. Luar biasa isi materinya. Dan terkait tahapan pembuatan antologi cerpen ini, yang ingin saya tanyakan, mohon penjelasan secara teknis tentang seleksi naskah, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Seleksi naskah kan sebenarnya yang menetapkan nanti panitia ya. Saya hanya memberikan contoh-contoh di tempat yang lain misalnya begitu. Aturan sepenuhnya kan sepenuhnya di FLP cabang pengurus itu. Seleksi naskah biasanya ya eh, ditentukan dulu kuratornya siapa. Tentunya kurator ini adalah orang yang paling paham terhadap genre tulisan yang dibuat. Misalnya cerpen. Siapa cerpenis terbaik yang dipercaya untuk mengkurasi naskah, itu ya. Kemudian tentu yang diseleksi adalah terkait dengan kualitas cerpen yang akan diterbitkan. Yang dipilih tentu yang bagus ya.
Dan bagusnya cerpen itu tadi saya sudah sampaikan di awal, dari mulai kekokohan tema, sebab kekuatan tema, maaf, tema yang kuat, plot yang kokoh gitu ya, kemudian bahasanya juga sudah bagus dan konflik dan sebagainya menarik gitu. Nah, yang bisa mengetahui itu tentu cerpenis yang sudah paham dan sudah punya pengalaman. Jadi, kurasi itu memang untuk mendapatkan naskah-naskah yang bagus. Kenapa naskahnya harus bagus? Karena ini terkait dengan citra. Misalnya, citra suatu organisasi, citra suatu lembaga bahwa dia menerbitkan karya-karya yang berkualitas, bukan karya-karya yang memang masih membutuhkan revisi dan editing. Dalam artian, bukan berarti teman-teman yang baru pertama kali bikin cerpen itu tidak punya kesempatan. Kesempatannya mungkin bisa diwadahi dengan inkubator tadi, inkubasi tadi, inkubasi. Ada proses pendampingan karya misalnya, ada proses bedah buku, ada proses revisi sehingga naskah-naskah yang pada akhirnya ditetapkan lolos dia memang sudah terjamin kualitasnya. Jadi seleksi ini tujuannya itu untuk menjaga citra. Jangan sampai apalagi kita misalnya nanti bukunya mau dibedah di depan sastrawan misalnya, di depan dinas pendidikan misalnya. Orang tulisannya aja masih banyak typo, nulisnya masih sederhana banget misalnya. Itu kan nanti akan membuat oh FLP ini berarti nggak bermutu ya gitu karya-karyanya. Jadi dan satu lagi untuk penjualan. Kalau cerpennya itu bagus, penjualan juga akan lebih mudah. Promosinya juga enak tuh di media sosial. Lebih ke seperti itu sih, Kak. Tapi saya sampaikan sekali lagi, kita tetap punya tahapan untuk menghasilkan karya-karya yang bermutu dalam proses seleksi tadi. Ya, asal ada pendampingan, inkubasi, dan seterusnya. Seperti itu, Kak Sahriani. Masya Allah, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Nanti materinya kita share di grup saja ya, Kak Nafi ya, Baik. supaya lebih jelasnya. Ada yang telat masuk tadi, jadi mungkin tak dapat awal-awal pemberian materi. Oke, saya kira cukup ya, Kak Nafia ya. Baik. Dari hasil diskusi kita tadi ini, ternyata cukup menarik ya. Ada kita membicarakan tentang tahap-tahap pembuatan sebuah buku antologi yang berisi cerpen ya. Nah, eh, saya kira dengan menguasai elemen-elemen tersebut, ditambah lagi dengan lebih komunikatif, sabar, dan semangat antar tim, kemudian apa tadi yang ditambahkan Kak Navia itu editing yang berlapis. Semoga kedepannya FLP Luwu Timur bisa menerbitkan suatu karya antologi cerpen yang saya kira bisa bisa bersaing lah di kancah nasional nantinya ya Kak Navia insya Allah. Ya. Ini PR loh, PR buat FLP Luwu Timur. Bagaimana Pak Aswar ya? Ini PR untuk kita semua. Baik, rekan-rekan semua, sudah giliran saya untuk menutup diskusi Oh, kita kali ini. bisa main terus sebentar, Kak Irma? Ya, Ya, mohon maaf, ini ada sedikit kendala dengan daftar hadir. Tadi saya sudah perbaiki, ternyata masih belum terkirim. Jadi saya sementara buat yang baru dulu untuk yang daftar di sesi 1. oh daftar hadir. Oh iya, Ya, iya. karena tadi saya sudah merevisi, ternyata masih ada, saya kurang tahu ternyata ada yang belum bisa mengisi. Jadi saya buatkan yang baru dulu. Ya, Iya Pak, termasuk saya tidak bisa mengisi. iya, oke, siap. Ya, Baik, terima kasih. kayak Kak Irma mungkin kita dokumentasi dulu ya dengan Oh iya, Kak iya. Navia bareng-bareng. Oke, Iya, boleh kita teman-teman dokumentasi on-kan dulu ya. kameranya. Ayo semuanya teman-teman, kita aktifkan kameranya biar bisa berfoto dengan Kak Nafiah yang luar biasa sekali ya pemateri kita pada pagi hari ini. Masya Allah sekali. Ayo di-on-kan kameranya. 22 peserta. Silahkan di-on-kan kameranya. Sudah on semua?
Oke, sudah bisa Kak? Siapa yang screenshot nih? Oke, saya coba ya. Answar. Oh. Wah, ada Pak Samsul Abang baru bergabung. Baru bergabung. Ada. Siapa yang bisa ini ya, screenshot? Baik, saya coba ya, teman-teman. Ya, ya. Satu, boleh pasang senyumnya. Dua, tiga. Oke, lagi ya. Satu, dua, tiga. Boleh salam literasi semuanya, salam literasi. Ya, ini ya. Satu, dua, tiga. Sip. Oke, kasih. Kasih banyak Kak Nafia waktunya, Terima kasih ilmunya, Kak Masya Allah, Azwar, luar Kak biasa. Irma, dan kakak-kakak semua.